Eee, ini C, kan itu waktu bulan 12 kan aku balik cuti. Bulan 12 balik cuti, heeh, terus? Iya, dapat cuti 2 minggu. Mhm. Ya biasa kan main-main sama itu, ya ketemu pacar, ketemu teman-teman. Oke, terus? Terus masalahnya ini Kamu hamil? ini C, iya, udah telat. Ini berapa hitungannya ya? Sama ini berarti 3 bulan aja ya? Ya nggak tahu sampean pulangnya kapan? Bulan 12. Sama ini, ya kira-kira 2 bulanan lah. Oke, terus? Ya ini aku mau minta solusinya sih gimana? Kamu sudah pasti Mau hamil? udah cek sih tadi, Sudah cek tes hamil? lab. Iya, Oke. Kamu main-main dengan satu orang atau banyak orang? satu satu Oke. sama pacar saya, satu. Dan pacarmu tahu kamu hamil? Tahu tahu ya. Terus apa dia bilang? Ya dia bilang sih, ya buat ukur dulu karena kan ya sama-sama belum siap, terus kan ya baru juga aku nambah kontrak, baru pulang cuti gitu, Ces. Oke. Pacarmu nyuruh gugurin. Terus kamu sendiri mau Iya. gugurin atau enggak? Gimana Cek, aku ya bingung. Kamu sudah punya suami? Belum, Kamu belum pernah nikah? udah, janda anak satu. Janda anak satu. Pertanyaan saya, kamu mau anak itu atau enggak? Enggak, Cek. Saya bingung, Mbak, kalau kamu nggak mau anak itu, saya nggak berani, Mbak, untuk memberikan solusi untuk gugurin anak. Karena saya juga ikut dosa. Ya Saya nggak, tahu, Cek. Oh, saya nggak berani. ini cuma Gini aja, cuma kamu mau coba minta ngomong sama majikan. mhm, Jadi lebih baik terus terang sama majikan. Karena lanjut atau tidak itu akan berefek di tubuhmu. Karena yang saya mhm, tahu menggugurkan kandungan itu kamu itu sama dengan melahirkan. iya, Sakitnya, deritanya juga sama. Karena itu saya takutnya iya, kamu gugurin bukannya malah keguguran, tapi kamu sendiri yang nggak ada nyawanya. iya, Taruhannya nyawa. Apalagi sudah 2 bulan, 3 mhm, bulan. Ya, saya tidak pernah ada pengalaman tentang ini, cuman kalau saya lebih baik jujur sama majikan aja. itu Heeh, ya, Cek, ya? heeh. Lebih baik jujur sama majikan, Mbak. Karena kamu ngomongnya digugurkan, jadi saya nggak berani ngomong. Iya, Heeh. ya soalnya kan ya belum sama-sama siap juga. Iya sih pacarnya juga mau tanggung jawab, tapi itu finansialnya tuh belum siap juga, Cek. Iya, soalnya kalau digugurin saya nggak itu, Mbak, nggak advice ya karena rezeki itu punya Tuhan ya, secara finansial kamu nggak ada, tapi, anak itu punya rezekinya masing-masing. Jadi Iya, kalau untuk gugurin, eee, banyak orang di luar sana menikah, baik-baik, mhm, belum dikaruniai anak gitu loh, sampean sing diberkahi rezeki anak, karena kamu tidak tahu anakmu ini suatu saat akan jadi apa kalau dia hidup. Bisa jadi dia jadi mhm, DPR atau dia bisa jadi menteri. Tapi saat kamu sudah membunuhnya saat 2 bulan, dia tidak ada peluang untuk hidup gitu. Jadi saya memang tidak setuju ya, karena anak yang dalam kandunganmu itu mungkin suatu saat dia yang akan mengangkat derajatmu juga. Jadi kalau iya, Cek, betul. Jadi saya memang kalau untuk gugurin itu saya no comment. Karena saya selalu punya prinsip di luar sana banyak orang menikah, pingin punya anak itu nggak bisa punya. Sementara kamu yang cuman main-main saja,
yang guyonan saja, Tuhan kasih rezeki ke kamu. Iya. Jadi coba bicara dengan majikanmu aja. Iya. Mhm. Itu ya, Dek, ya? Iya. Karena saya secara pribadi saya tidak setuju dengan pembuangan anak, itu aja. Karena saya yakin anak yang sudah dititipkan ke kamu itu suatu saat akan menjadi anak yang berguna buat kamu. Iya, Cek. Saya yakin anak yang akan kamu rencanakan untuk kamu buang itu bisa jadi orang yang bisa mengangkat derajatmu. Iya, saya ini bingung banget deh, Cek. Mau Iya. dipertahanin juga bingung. Kenapa nggak pakai itunya, kondom? Kalau kalian sebenarnya. cuma main-main aja, kenapa nggak pakai kondom? Nggak tahu deh itu pas pulang itu pas Seneng-senengnya. biasa itu. Iya, mabuk kan nggak sadar. Coba Nggak komunikasi perlu dengan kelihatan. majikan aja, Mbak. Soalnya kalau kamu nggak jujur pun, ya bilang aja kamu sama suamimu. Majikanmu tahu kamu punya suami? Nggak, dia tahu udah penhal. Ya kamu cerita apa adanya. Heeh. Oh, Oke. gitu ya, Dek, ya. Ah, Ya udah, makasih terima ya, Dek, kasih ya. solusinya. Terima kasih. Saya gampang ngeblank ya. Jadi saya banyak mungkin yang menentang saya karena saya yang orang pertama melarang untuk membuang janin ya. Apapun alasannya, saya sempat melihat salah satu orang itu membuang janinnya dan dia sakit hingga dia meninggal dunia. Ada juga salah satu anak tunggu visa, dia sudah dibuang janinnya tapi tidak bersih, akhirnya di dalamnya itu busuk. Saya tuh pernah menyaksikan seperti itu. Karena itu saya sangat takut sekali, saya trauma sekali jika ada orang yang mengatakan ingin menggugurkan kandungannya. Saya trauma. Bahkan saya tidak akan memberikan solusi karena dosa, Mbak, saya dosa. Saya akan menanggung dosanya juga. Jadi saya takut banget karena saya percaya dengan karma. Saya diajarin tentang karma. Apa yang sudah diberikan sama kamu itu pasti ada masuk dan tujuan dari Tuhan. Jadi tujuannya belum selesai, maksud dari Tuhan belum selesai, dia titipkan ke kamu, dan kamu sudah membuangnya, walaupun dengan cara yang salah, tapi Tuhan sudah izinkan dan titipkan padamu, kamu membuangkannya, jadi saya nggak bisa ngomong, saya tidak setuju. Baper ya saya, kayak gini ini yang membuat saya baper lagi. Jadi betapa sulitnya untuk bisa punya anak. Banyak sekali teman-teman saya itu sampai pingin punya anak itu nggak kelakon, sampai direwangi suntik sembarang-barang. Kalian yang cuman suntik KB aja keberatan, dan saat kalian dititipi anak, kalian nggak sanggup menjaganya. Jadi karena saya pribadi saya nggak pernah KB ya, Mbak, ya. Saya nggak pernah KB, jadi saya nggak tahu. Saya nggak pernah suntik spiral atau apapun. Jadi saya no comment ya tentang hal ini. Saya sudah live 1 jam ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir.